Organization development merupakan salah satu profesi yang cukup banyak diminati hari ini dan salah satu profesi yang banyak berkembang di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dan juga di internasional. Apa itu organization development dan bagaimana cara berkarir menjadi organization development? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Erdo Desian Garnabi, praktisi organization development dari Komunitas Organizational Development Indonesia. Halo Mas Erdo. Halo Mas Rahim. Wah, gimana kabarnya, Mas? Wah, luar biasa, alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah nih, makasih banyak nih Mas Erdo mau meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai karir atau profesi organization development, Mas Erdo. Wah, Karena dengan senang hati nih karena iya, salah satu misi ah, kami di praktisi OD Indonesia adalah mhm, mengenalkan, profesi ini nih. Mungkin mmm, teman-teman, viewer-nya Mas Rahim belum banyak yang tahu nih mhm, ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum gitu ya. mhm, Organ development tuh apa sih gitu kan, mhm, dan apa manfaatnya buat organisasi, perannya gitu ya. mhm. Dan mungkin kalau teman-teman pengen jadi OD, ini bisa jadi salah satu opsi karir buat teman-teman sekalian gitu. Nah, iya Mas, karena kemarin itu ada yang nanyain di komen gitu kan Mas, Mmm, kebetulan kemarin itu saya tanya gitu kan, mau bahas karir apa nih gitu kan, ternyata ada yang komen bahas organization development gitu. Wah, menarik juga nih wow, gitu kan, karena heeh. orang mungkin banyak taunya recruiter, HR, human Nah, capital begitu kan Mas, nih ada posisi organization development gitu, apaan lagi nih gitu kan. Nah jadi mmm, kebetulan nih saya juga follower atau, pengikut Mas Erdo juga nih di grup Telegramnya ODID gitu kan. Nah jadi wow, tahu ada Mas Erdo juga, oh udah sekalian gitu kan saya mhm. undang Mas Erdo. Oke, nanti Nah teman-teman yang mau gabung di belajar bareng di komunitas nah Telegram, Organization Development Indonesia bisa join ya di link link di deskripsi, nanti titip link sama Mas Rahim, kita bisa belajar bareng-bareng ya. oke baik Mas, nanti linknya saya tambahkan juga nih Mas di di deskripsi videonya. Nah Mhm, Mas, ini kan kita mau bahas terkait dengan organization development nih Mas, mungkin yes. boleh dijelasin dulu nggak Mas, organization development itu apa sih Mas? Ya, dari namanya aja ya. Mungkin Iya, kalau definisi tentang OD di buku-buku, mhm, di grup Telegram itu banyak banget mhm, buku OD itu, kok tinggal cari aja itu ya. mhm, Masing-masing punya, mendefinisikan sendiri nih, autornya gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena ini video buat teman-teman yang mungkin awam gitu mhm, ya, baru mengenal profesi ini, saya coba pakai bahasa yang sederhana ya. mhm, Jadi dari namanya sendiri organization berarti tentang organisasi dan development nih, pengembangan pengembangan oh, organisasi. Jadi objeknya jelas, ini kita ngomong organisasi, organisasi itu apa sih gitu ya, gampangnya adalah, sekumpulan orang nih yang punya tujuan bersama, yaitu definisi yang paling simpel ya mhm, kalau menurut saya. Jadi, kalau kita tim ya mhm, sendiri, bisa atau sampai level organisasi gitu ya. Jadi ada individu, mhm, level tim, sama organisasi. Jadi kalau dulu belajar biologi ada mhm, namanya organ, sistem organ gitu ya, oh, ada, ekosistem bahkan sampai biosfer gitu ya. mhm, Nah sebenarnya organisasi itu ya bagian dari itu, cuma kita lebih pendekatannya lebih behavioral ya. Kita mhm, juga bagian dari biosfer gitu kan. mhm, Eee jadi kalau di biologi, dulu saya pernah, di salah satu ya olimpiade sains bidang mhm. biologi nih soalnya. Wah, Jadi ada unsur biologinya iya, sebenarnya, tapi ya organnya heeh, aja sebenarnya. Organ itu artinya kalau bahasa Latinnya perangkat ya. Jadi, mmm, organization development itu, sekumpulan manusia yang punya, tujuan yang sama dan bagaimana kita mengembangkan kapasitasnya nih, ya, mmm, dari organisasi tersebut sehingga sampai batas optimum ya, secara jadi menjalankan fungsinya, kita sebut dengan efektif ya, mhm, meningkatkan efektivitasnya dan juga ya kalau bisa efisien juga ya, kalau biasanya mhm, kalau organisasi bisnis dituntut juga untuk efisiensi ya, organisasi yang efisien tapi juga bisa mendeliver output-nya secara optimal, gitu ya mmm, kira-kira ya? mhm. Baik, Mas. Nah, ini menariknya tadi, saya baru ngeh juga ternyata organization itu dasar kata organ gitu ya, Mas, ya. Saya baru Mmm, baru ngeh juga. Nah, kalau terkait dengan mengembangkan nih, Mas, ini mengembangkan kapasitas ini dalam arti kata, seperti apa ya, Mas? Maksudnya mengembangkan mhm. dalam artian apakah mungkin mengembangkan kompetensinya atau mungkin mengembangkan struktur Nah, organisasi atau mungkin mengembangkan, apa ya, kemampuan organisasi mungkin mengerjakan suatu hal yang lebih atau gimana, Mas? heeh.
Jadi, yang namanya pengembangan di sini tuh harus, plan change ya, Mhm, systematic plan change. Jadi, eee, sis dilakukan secara terencana dan sistematis, mmm, bukan yang berubah misalnya karena Covid mhm. kemarin gitu kan, Oh, iya. itu bukan ODI gitu kan. Oke. Jadi atau organisasi yang berubah karena faktor eksternal gitu Mhm. yang tidak terencana itu juga bukan. Tapi, Oh. memang, praktisi ODI terutama dia akan melakukan yang namanya diagnosa ya Mhm. dengan analisisnya, ibarat dokter itu dia harus bisa Oh. mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh organisasi ya. Kalau Mhm. dokter mengidentifikasi penyakit, mendiagnosa penyakit, ini mengidentifikasi, iya bisa juga problem juga ya, Mhm. bisa, masalah ya, Mhm. bisa, ya dalam tanda kutip penyakitnya organisasi ya, kebutuhan Mmm. organisasi, dan kemudian menyusun rencana ya yang sistematis Mhm. ya, dan melakukan intervensi nih ya. Kalau Oh. intervensinya dokter kan berupa Mhm. meresepkan obat atau memberikan tindakan medis gitu ya, sama Mhm. ya organisasi, praktisi OD juga begitu. Dia akan meresepkan dalam tanda kutip, biasa berupa misalnya restrukturisasi nih ya, Mhm. restrukturisasi itu dampaknya besar loh ya, Mhm. mengatur komunikasi, siapa harus lapor siapa, siapa mengawasi siapa, siapa berkoordinasi dengan siapa gitu ya. Mhm. Kemudian juga tadi yang sudah disebut capabilitas dari orangnya, jadi training, people development itu salah satu intervensi OD ya, Mhm. capability development. Mmm. Kemudian juga bisa kaitannya dengan performance management ya, bagaimana kita membuat orang itu berkinerja atau sekelompok orang, entah tim, Mhm. individu, atau bahkan organisasi punya kinerja yang tinggi gitu ya. Termasuk bagaimana memotivasi mereka gitu ya dengan reward system. Ya ini ada part, praktisi OD dan, teman-teman dari Komben juga ya Mhm. untuk bersama-sama, memikirkan bagaimana sih reward strateginya gitu ya, dan, proses manajemen yang lain ya, itu juga bisa masuk ke dalam intervensi OD, macam-macam lah ya. Oh. Baik, Mas. Ini, berarti kompleks juga ya, Mas? Maksudnya skop kerjaan dari OD ini, Mas, mulai tadi seperti kata Mas Hendro, mulai dari identifikasi, terus bentuk intervensinya juga, sampai dengan Mhm. evaluasinya juga, begitu ya, Mas, ya? Ya, tindakan bahkan Mhm. termasuk kalau saya ibaratkan tadi dokter ya, Mhm. dokter kemudian kita mungkin meresepkan itu ya bisa dokter atau Iya. bisa koki gitu ya yang Mhm. meramu Mhm. dengan bahan-bahan resource yang ada gitu ya. Satu lagi, orang OD itu harus berperan sebagai, magician gitu ya, Oh. pesulap gitu yang Mhm. membuat, people di dalamnya Mhm. atau mungkin juga top manajemen ya, Mhm. amaze dengan ya perubahan, Mhm. misalnya kita ada keberhasilan kecil atau ada progres gitu ya, Mhm. sehingga, perubahan itu kan biasanya painful ya, Mhm. tidak nyaman lah bagi orang atau bahkan yang dihadapi ini Mhm. sekelompok orang nih, satu Iya. organisasi nih, kadang-kadang Mhm. perubahan tuh resistensinya bisa luar biasa gitu kan. Mhm. Tapi termasuk dari, top level ya, Mhm. itu praktisi OD harus bisa handle itu tuh, harus bisa Mmm. membuat wow effect gitu ya, Mhm. yang membuat, perubahan itu happens dengan, painless gitu ya. Jadi, Mmm. ya kayak nggak ngerasa berubah yang gimana banget gitu ya. Mhm. Padahal mungkin, di situ ada transformasi organisasi, ada transformasi proses kerja gitu Mhm. kan, yang memang, kadang-kadang menguras banyak energi gitu. Nah itu yang Mhm. teman-teman, OD biasa lakukan Mhm. dan mungkin, OD di sini bisa berperan sebagai, bisa bisa sebuah posisi ya, Mhm. praktisi organization development kalau teman-teman cari di, eee eee, job portal gitu ya, Mhm. itu udah jadi position gitu ya, ODS Mhm. position atau ODS role ya, atau Mmm. peran OD. Nah, peran OD ini nggak harus praktisi OD, Mhm. nggak harus, seorang ODS yang di posisi itu ya, title-nya Organ Development Specialist misalnya gitu Mhm. kan. Tapi bisa juga, di-handle oleh, leader ya, Mmm. atau mungkin founder, misalnya founder, startup gitu ya, bisnis Mhm. rintisan waktu pertama kali dia bikin organisasi itu sedang melakukan proses peran OD sebenarnya, Oh. ya. Atau mungkin owner juga bisa ya, business owner atau mungkin juga, HR gitu ya, HR Mhm. di posisi head atau mungkin juga, spesialisasi lain walaupun bukan title-nya OD gitu ya, Mhm. tapi bisa melakukan peran-peran OD. Nah ini yang, makanya kenapa kok kita selama Mhm. menjadi anggota organisasi, kita harus paham bagaimana organisasi itu bekerja ya, organization management lah ya. Mhm.
dan lebih bagus lagi kalau kita paham bagaimana organisasi itu dikembangkan. Nah, itulah OD, gitu, Kak. Baik baik, Mas. Wah, ini, kayaknya menarik banget nih karir Mhm, sebagai OD ini gitu ya, Mas. Maksudnya, kayaknya mastermind di belakang organisasi perusahaan gitu ya, Mas, ya. ya bisa Nah dibilang begitu. nah, Mas, ini mungkin, kalau spesifik nih, Mas, Mmm, kalau pengelola SDM begitu ya, Mas, ya, di perusahaan ini kan mmm, banyak, Mas, ada mungkin mmm, HR, human capital, recruiter, bagian culture, talent, mmm, dan yang lain payroll mungkin juga mhm, masuk begitu ya, mhm. Mas, ya. Dan ada juga organization development. Ini mungkin kalau spesifik nih, Mas, perbedaan antar masing-masing pengelola SDM tadi itu apa sih, Mas, gitu? Nah, ini yang menarik Nah nih. nah Jadi ada aku pernah share juga di komunitas, nanti teman-teman bisa nah, join komunitasnya dan search juga, mhm, bahwa OD ini bentuknya macam-macam di mmm, organisasi ya. mhm. Bahkan nggak selalu di bawah HR yang Ah, menarik iya, ya. benar, Mas. Ada yang, tadi, di aku pernah survei juga ke Mhm teman-teman, apa namanya, OD ya, mhm bahwa gimana sih OD di organisasi mereka, ternyata memang mayoritas itu under HR gitu ya, mhm, walaupun nggak semua. Ada yang OD itu, eee, level strategik gitu ya, iya, jadi bahkan levelnya mungkin di atasnya HR, gitu ya, level strategik lah gitu ya. Ada mhm juga yang di bisnis unit ada gitu kan, ada yang macam-macam lah. Jadi mhm ada beberapa skema bentuk OD sendiri mhm gitu kan. Tentu saja nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu mhm tergantung kebutuhan organisasi masing-masing gitu ya. Terus, OD under HR itu biasanya sih, dia center of excellence ya, seperti spesialis HR lain gitu ya. mmm, Ada tadi sudah disebut ya, mhm ada rekrutmen, ada industrial relation, ada mhm compensation benefit gitu ya. OD biasanya salah satu, HR spesialis di situ ya, mhm di luar job, HR generalis atau mhm, HRBP gitu ya yang ada di organisasi gitu ya. Jadi mmm, memang, OD ini sudah kalau menurut saya sih udah karena memang udah jadi job title juga gitu mhm, ya, ada, apa namanya, orang-orang tersebut, eee, secara job itu memang, spesialisnya di pengembangan organisasi. baik baik. Nah, Mas, tadi artinya kan karena sentralnya posisi organization development ini, Mas, ya, mungkin Mhm, boleh nggak saya sebutkan kayak gini, Mas? Posisi organization development itu kemungkinan besar akan ada atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar juga, Mas. Boleh nggak, Mas, menyebutkan? ya ini yang menarik juga nih. Ah, gimana tuh? Pertanyaannya apakah Heeh, posisi OD, dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu mhm. ya? Nah ini jawabannya ternyata tidak selalu ya. Oh, nggak selalu? Aku kemarin sempat bikin, ya sayembara lah ya, Mhm, siapa di sini, yang, organisasinya paling kecil, ya ternyata ada, ada ya? teman-teman yang punya size organisasi ya biasanya Heeh, kita pakai headcount aja paling gampang nih ya, itu mhm. di bawah 100 orang, tapi dia udah punya OD spesialis gitu. Oke. Ini yang amazing sih, saya juga, Mhm mungkin baru tahu nih, biasanya sih memang sih rata-rata ya mhm organisasi yang udah ratusan lah atau bahkan di atas 1.000 lah ya, mhm biasanya sih udah job HR-nya udah terspesialisasi. Karena memang HR sendiri itu kalau masih di bawah 100 atau masih ya 100, 200, 300 itu biasanya masih generalis gitu ya, satu mmm, orang HR atau 2 orang HR gitu kan. mhm, Biasanya kalau di atas itu saya sebutnya mewah sih gitu ya. iya, Apalagi kalau organisasi yang kecil udah terspesialisasi tuh, ada mmm, OD-nya, ada training development-nya itu mewah sekali sih. iya, Jadi ya apakah itu efektif atau efisien ya nggak mhm, tahu ya, memang kebutuhan organisasi kan beda-beda, kita nggak iya, bisa langsung menjustifikasi. Tapi yang mmm, menarik itu, ternyata OD itu nggak selalu di perusahaan yang besar atau mhm mature, atau bisa juga sebaliknya ya, mhm, perusahaan yang udah ratusan atau ribuan karyawan, itu belum punya OD juga bisa gitu ya, iya, gitu. Saya juga mengamati itu sih. mhm. Wah, baik baik. Wah, ini menarik banget nih posisi OD ini, Mas. Ini OD Mmm. bukan overdosis ya, Mas, tapi Oh, nggak over. organization Iya. development ya, Mas. Nah, Mas, ini kalau, tadi kan, secara ya konsep organization development nih, Mas. Nah, tapi kalau spesifik nih, Mas, Mhm, pekerjaan, OD sehari-hari nih, Mas, mungkin merefleksikan juga ya. pekerjaan Mas Erdo sehari-hari nih. Spesifik dari jam 8 mungkin sampai jam 5 sore, apa sih, Mas, pekerjaannya, Mas? Nah, ini tentu saja Mhm sekali lagi ya, jawabannya kalau nanyanya ke saya dan nanya ke praktisi orang lain yang lain mhm ya, bisa mhm beda ya. mhm Tapi, mmm, jadi gini, mhm namanya pekerjaan development ya.
Mhm. mungkin mirip ke software development, Mhm. people development, business development, apalagi yang ada development-nya ya, Mhm. eee eee, application development gitu ya, market development. Ini kerjaan-kerjaan model yang ada kata development-nya di belakang itu biasanya Mhm. umumnya itu adalah dituntut ya keterbaruan ya, Mmm. sesuatu yang baru. Entah membesarkan apa yang tadinya kecil gitu ya, Mhm. mengadakan apa yang tadinya tidak ada gitu ya. Mhm. Ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak mungkin kerjaannya tuh rutin gitu. Ah, oke. Ma heeh, makanya kalau ditanya Heeh. ngapain aja, ya bisa variatif tiap harinya gitu ya. Bahkan, ya aku yakin sih namanya Mhm. pekerjaan pasti ada yang rutin gitu Mhm. ya. Entah itu cycle-nya bulanan, atau cycle-nya mingguan, cycle-nya harian gitu ya. Tapi mostly sih kerjaan OD itu tidak rutin ya, Mhm. bisa project based. Makanya salah satu, project management harus kuat orang OD. Mmm. Mungkin yang rutin kalau saya pribadi, saya ada performance management bulanan. Jadi Mhm. kita, ada, yang harus ya miriplah kita Iya. memantau, performance dari sekelompok job di organisasi kita. Itu pun nggak Mhm. semua job gitu ya, secara bulanan karena memang itu yang terpenting buat organisasi, kaitannya Mhm. dengan achievement, juga Mhm. kaitannya dengan rewards gitu ya, skema insentif, skema bonus gitu kan. Mhm. Itu yang saya lakukan rutin bulanan. Tapi untuk yang mingguan kayaknya hampir nggak ada ya, kecuali Mmm. memang lagi ada project yang harus lakukan secara mingguan gitu kan. Mhm. Tapi itu biasanya pun nggak berulang kerjaannya. Jadi kan project itu kan ya dulu Mas Rahim di Rekin Iya. pasti tahu lah ya, Iya. manajemen project. Iya, Pasti bener. tiap 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 bulan, tiap minggu, tiap bulan progresnya beda-beda, bahkan tiap hari Mhm. pun yang dikerjakan bisa berbeda gitu kan. Mhm. Itu yang, saya alami. Tapi kalau kita ngomong peran OD, Mhm. saya pernah bikin polling juga, survei Mhm. juga ya ke Mhm. teman-teman OD ya. Ternyata mostly itu nomor satu adalah desain, organization structure. Ya ini Mmm. kayak basic-nya OD banget kan. Mhm. Ibaratnya OD itu arsitek dari organisasi gitu Mmm. ya. Jadi kita yang mendesain, organisasi itu gimana. Memang Mhm. ngomongin desain ini ada yang level administratif doang gitu ya, jadi Mhm. Mhm. sekedar mendokumentasikan. Mhm. Ada yang menganalisis sampai dalam dengan berbagai teori, Mhm. benchmark gitu ya. Mhm. Kemudian juga, eee analisa gitu ya, sehingga menghasilkan desain organisasi yang, eee, efektif gitu Mhm. dan efisien juga gitu kan, untuk kebutuhan, bisnis ya atau sub organisasi di bisnis tersebut gitu ya, desain anak perusahaan misalnya gitu. Itu, eee, bisa apa namanya ya, itu yang paling umum gitu kan. Mhm. Terus yang kedua, biasanya sih karena organisasi kaitannya dengan job management ya, job management tuh luas juga nih, dari kalau tadi ngomongin organisasinya ya, rumahnya gitu ya, Mhm. kalau job ini udah spesifik nih ya, Mhm. ada namanya job analisis. Jadi kayak kita kalau analisis kimia, analisis, mikroorganisme dan lain-lain tuh ya, Mhm. kita mengkarakterisasi sebuah pekerjaan ya. Jadi nanti keluar output-nya job desk tuh. Kalau mungkin pasti kalau teman-teman tahu lah ya, tiap job position punya job Mhm. desk gitu ya, dan punya job spec juga ya Mhm. yang, menjamin atau ketika job spec itu dipenuhi, pekerjaan itu posisi tersebut akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya gitu ya. Mhm. Misalnya harus, memiliki skill A, B, C gitu kan. Mmm. Itu job analysis. Kemudian juga evaluasi jabatan atau job evaluation. Nah, ini menentukan di mana sih, posisi leveling di organisasi tadi, ya ada Mhm. beberapa metode gitu kan, sampai grading dan seterusnya, itu job management. Mmm. Terus yang nggak kalah seringnya, itu adalah performance management. Nah, kalau Mmm. teman-teman, pasti punya hampir semua ya, punya KPI, OKR gitu ya, atau punya tools manajemen lain, performance Mhm. management lain kayak 4DX, kemudian juga ada yang pakai, macam-macam lah ya, Mhm. itu juga ada pembahasan tersendiri tuh, Mhm. performance management system ya. Itu, biasanya praktisi OD sekaligus mengelola, performance management juga, karena ini kan kaitannya dengan efektivitas organisasi nih. Mhm. Nah, itu jadi, walaupun ada beberapa organisasi yang performance management-nya ada sendiri nih, bahkan mungkin di luar HR juga bisa ya, Mhm. gitu. Terus, itu top 3-nya, tapi Mhm. yang lain-lain kayak kayak dengan culture, kemudian workforce ya, manpower planning, ya bahkan ada yang, dicampur-campur nih dengan fungsi HR lainnya ya, Mhm. bisa kaitannya dengan, talent management gitu ya. Ada yang bilang disatuin, ada yang dibedain juga, ada Mhm. career management gitu, bisa bisa,
termasuk dari job, OD gitu ya, mhm, kompetensi manajemen, ada yang di training, ada yang di OD juga kadang-kadang gitu ya. mhm, HR system, ada beberapa yang, OD sekaligus meng-handle HR system. Jadi ya organisasi itu OD itu bisa macam-macam role-nya, mhm. tapi sekali lagi tergantung bagaimana kebutuhan dari organisasi itu sendiri gitu. Oke, Mas. Jadi kurang lebihnya tadi secara umum tadi mendesain organisasi begitu, Mas, ya, tapi kalau Mhm, spesifiknya tadi mulai dari, mmm, job analysis, terus juga ada tadi membuat job specification, job description mhm, juga berarti gitu ya, Mas, ya? ya. Artinya mendesain juga reward system tadi juga ya, Mas, ya? Enggak juga? Maksudnya yang Bisa secara ya, umum? bisa tidak Ah, nih, oke. Mhm, bisa kolaps biasanya sih mmm, ya, biasanya mhm, kolaps sama compensation benefits atau rewards ya, mhm. total rewards di bagian, di organisasi tersebut. Biasanya Mhm. kalau punya Audi sih punya combine atau total Oh, rewards iya. ya. Tapi Mhm, Praktisi Audi bisa bantu dari segi job grading-nya tadi, mhm. pasti teman-teman combine perlu yang namanya, job grading untuk Iya. bikin struktur dan Oh, skala iya, upah iya. gitu kan. Iya. Kemudian juga perlu teori-teori bagaimana Mhm, sih memotivasi manusia nih, mhm, misalnya nih, yang namanya organisasi sales gitu ya, mhm, akan lebih, cocok kalau skema, rewards-nya itu mhm. lebih ke variabel, variable benefit ya, misalnya Mhm, kayak bonus gitu ya, atau insentif gitu ya. mhm, Dibandingkan gaji pokok gitu kan, mhm. karena itu untuk ngedrive sales-nya gitu kan. Iya. Nah, dan sebaliknya gitu ya. Mungkin ada posisi-posisi tertentu yang ya cocoknya gapoknya aja yang Mhm. gedein gitu kan. Karena ya, dia nggak ngedrive, revenue misalnya kayak gitu-gitu Mmm, ya. Jadi memang mmm, ada, kolaborasi sih mhm, ya kalau saya bilang, gitu. antara teman-teman Odi dan Rewards. Tapi kalau misalnya belum ada rewards yang levelnya strategik bisa Mhm, jadi orang Odi nih yang bikinin semuanya. Mungkin, mhm. reward lebih ke, yang sederhana gitu kan, ya sekedar bayar gaji lah misalnya gitu, Mhm. gitu. Oke, baik, Mas. Berarti Mas, mungkin ini kalau satu pertanyaan lagi nih, Mas, terkait dengan Mhm, Odi ini, mmm, ini mungkin saya agak agak nggak enak nanyainnya. Cuma apa? boleh nggak misalkan kalau dibandingkan pengelola-pengelola SDM yang lain gitu, Mas, Mhm? misalkan kayak HR, recruiter, talent, dan yang lain-lain, Odi ini berada di hulunya begitu ya, Mas, yang nanti Mmm, apapun hulu hasil, apa hilir nih? Ya eee, 2. paling pangkal mungkin, Mas. Oh, paling pangkal. Heeh, yang di mana nanti ketika output dari si Odi ini akan digunakan oleh misalkan dari talent Mmm, talent management atau ya talent management dalam mengembangkan mmm, karir ya, karyawan, terus mungkin rekrutmen yes. dalam job spec dan lain-lain, seperti itu mungkin nggak, Mas? Yes, ya bisa dibilang, orang Odi ini, resource dari output Mhm, dari kerjaan Odi ini bakal banyak dipakai oleh mmm, teman-teman HR spesialis lainnya maupun mmm, HR generalis ya. mhm, Maupun head HR-nya juga nih. iya, mhm, Eee, tapi kalau hulu sih enggak juga enggak ya. juga? Hulu Mmm, mungkin kalau dia bahkan kadang-kadang di mhm, beberapa organisasi tuh OD itu paling belakangan tuh munculnya. Setelah oke, ada training, entah ada rekrutmen gitu ya, heeh, baru muncul tuh spesialisasi OD gitu kan. oh, Karena memang mungkin ya tadi sekali lagi maturity dari iya, organisasi ya, mhm, butuhnya apa dulu nih, mungkin mhm, butuh staffing dulu gitu kan. Nanti mhm, organisasi belakangan dan cukup jarang ya kecuali memang organisasi baru kita buat struktur organisasi dari scratch gitu kan. ah, iya, Biasanya organisasinya udah ada duluan, mhm, baru muncul tuh job OD, baru ah, iya, ngerapiin tuh struktur iya, organisasinya. Oh ini, setelah dievaluasi ini nggak tepat nih Pak, ini lebih pas dan mmm, seterusnya. Itu mmm, yang, sering terjadi sih. Jadi mungkin lebih cocok katanya mengawal ya, mengawal organisasi ya, entah hulunya mhm, maupun hilirnya ya, karena mhm, kan memang, siklus, karyawan atau siklus bisnis bahkan itu mhm. kan ini ya, berputar terus ya gitu kan. Jadi, bisa dihilir juga gitu kan, Ah. Oke, wah gitu. baik deh, Mas. Menarik. Tapi berarti nih untuk teman-teman yang memang mau menjadi seorang OD berarti memang harus memperhatikan secara spesifik apa sih job description-nya pada saat opening lowongan kerja, mungkin begitu ya, Mas, ya? Iya, Mmm. bisa ditanya scope of Ah, iya. work-nya ya, karena memang OD ini beda-beda nih. Ya kalau Mhm, teman-teman lihat aja tuh bisa bandingin nih, salah mhm, satu lowongan OD spesialis di satu perusahaan mhm. bandingkan perusahaan lain. Ah, iya. Itu pun levelingnya beda-beda ya, ada yang Mhm, spesialis, kemudian supervisor, mhm, level manager, bahkan beberapa organisasi besar itu level OD-nya udah GM ya, General oh, Manager Organizational Development, mhm, bukan HR lagi mhm, gitu kan. Jadi fokus di OD tapi levelnya GM, tapi iya. GM untuk satu holding atau satu, Oh, grup besar gitu ya, mhm, mhm. gitu.
Ya, mmm, beberapa orang teman-teman Odi lain yang memilih fokus di sini, ada beberapa yang di consulting juga gitu ah, kan. ya, Karena memang, di consulting, mhm, dia bisa fokus di organisasi dan handle lebih banyak klien gitu. Itu mmm, sih biasanya sih, karir path-nya ya seorang baik, Odi. mhm. Nah, baik, Mas. Jadi kalau peran OD di dalam sebuah tim ini, Mas, misalkan Mmm, mungkin dalam sebuah tim ini mungkin di dalam sebuah tim struktur apa, di dalam perusahaan gitu, Mas, ya. mmm, Peran OD ini di dalam sebuah tim di perusahaan, koordinasi dan komunikasinya dengan tim yang lain terutama di pekerjaan OD sendiri itu gimana sih, Mas? mmm. Ya, tentu saja sih, orang Odi ini luas ya skopnya ya, Mhm, karena memang bahasanya seluruh organisasi heeh, ya, kalau memang misalnya tadi ya, kayak misalnya orang ada minta job desk ya, mhm, atau dia pengen, apa namanya, KPI dia gimana gitu ya, iya, itu semuanya muaranya ke, bisa jadi ke Odi gitu kan. mmm, Nah, kalau peran dia di tim HR mungkin tuh lebih mhm, spesifik ya. Dia ini mungkin berperan banyak di, policy maker ya. Jadi oh, memang, oke, pembuat kebijakan ya, salah satu kebijakan mhm, kan, struktur organisasi kan. iya, Kemudian juga, ya tadi struktur skala upah itu juga kebijakan gitu mhm, kan. Kemudian juga program-program juga ya, program-program ini bisa jadi intervensi OD itu sebenarnya mhm, kan. Kaitannya dengan, bahkan program kayak capacity development ya, mhm, teman-teman people development itu juga bisa jadi itu sebenarnya intervensi OD untuk menghasilkan organisasi yang lebih efektif gitu kan. mhm, Capacity building itu juga termasuk gitu ya. Kemudian juga, mmm, program well-being misalnya itu juga bisa, dikategorikan intervensi OD walaupun yang melakukan tindakan tadi ya, kalau ibaratnya ini dokter gitu mhm, ya, bisa jadi orang lain ya. ah, iya, Misalnya, dokter meresepkan, obat gitu mhm, ya, nanti entah, ya tadi diramu oleh apoteker gitu ya, atau oleh terapis kesehatan gitu ya yang melakukan tindakannya. Tapi bisa jadi yang memberikan, mendiagnosa kebutuhan organisasi ini praktisi OD gitu. mmm, Jadi baik, perannya, seperti itu ya. mhm, wah, baik, baik. Wah, berarti ini, eee, apa ya, saya melihat, wah, perannya memang benar-benar sentral banget gitu di perusahaan begitu ya, Mas, ya? Mmm, Yang ini, wah, kayaknya kalau teman-teman yang fresh graduate mungkin saya pertama kali dengar organization development ini keren banget gitu, dengar kata-katanya gitu, itu semua perannya gitu pekerjaan kan. keren sih. Iya, Kalau saya bilang semua pekerjaan keren ya, cuma memang pekerjaan-pekerjaan itu bisa jadi nih yang heeh, analisis orang OD kan, tadi kan salah ah, satu iya, pekerjaannya kan job analysis nih, iya, entah data scientist atau heeh, QMS, spesialis heeh, misalnya gitu heeh, ya. Itu dianalisis oleh orang OD melewati beberapa ya tadi bisa mmm, tekniknya bisa interview, bisa mmm, tekniknya, apa namanya, observasi gitu mhm, ya. mhm, Bisa, kemudian benchmarking juga bisa ya, iya, dengan organisasi lain gitu ya. mhm, Ada beberapa cara lah, praktisi audit itu dalam menganalisa sebuah ah, jabatan atau mhm, sebuah posisi gitu ya, mhm. gitu. Baik, Mas. Nah, Mas, kalau background pendidikan nih, Mas, ini Mmm, kalau dengar kata-kata OD tadi dan ya kurang lebihnya kan tadi, pengelola organisasi, SDM gitu, Mas. Ini kayaknya cocoknya jurusan kan psikologi gitu ya, Mas, ya. Ini kalau pandangan saya nih, Mas. Tapi background yang dibutuhkan menjadi seorang OD itu menurut Mas Edo sendiri oke. apa sih, Mas? Mmm. Nah, background ya, Mmm, saya sendiri background-nya sains sebenarnya ya, mhm. tapi memang ambil industrial engineering gitu Ah, ya. Dulu tapi bukan cita-cita sebagai orang ah, OD bukan, atau orang HR bukan. heeh, Dulu cita-cita saya jadi kepala pabrik gitu. Karena dulu pertama karir saya di manufacturing dan heeh, orang yang jadi role model ya factory oh, manager gitu kan. heeh, Tapi, kalau saya lihat teman-temannya juga beragam nih, background-nya gitu mhm, ya. Memang kalau yang mau paling deket gitu ya, mhm, buat jadi praktisi organization development mungkin teman-teman dari psikologi ya, mmm, kemudian psikologi tapi mungkin yang lebih ke, PIO ya, mhm, psikologi industri dan organisasi, mhm, kemudian juga ada teman-teman dari teknik industri ya, mhm, teman-teman teknik industri saya lihat banyak banget mhm, jadi orang OD karena memang sama nih, di teknik industri kan ada mesin ya, mhm, method gitu ya, material dan lain-lain. Nah, ini ya, itu bagian dari proses kerja itu. Jadi, mmm, ya cocok banget gitu ya, orang TI jadi, orang OD karena dia memang paham proses mhm, kerja dan bagaimana meningkatkannya gitu kan, itu mhm, akan berguna banget skill-nya. Kemudian ada juga teman-teman dari, apa ya, bisnis tentu saja ya, mhm. manajemen bisnis itu juga
Bahkan beberapa tools OD itu udah dipelajarin dari kuliah. Tapi tidak terbatas, Mhm, jurusan-jurusan itu ya, itu mhm, karena jurusan yang rada deket dan mhm, kebetulan paling banyak aja nih kalau aku lihat teman-teman nih mhm, background-nya. Tapi banyak juga yang dari jurusan ya misalnya, geofisika gitu mhm, ya mhm, atau, apalagi astronomi gitu ya, mhm, macam-macam ya, mhm, semua jurusan, bahkan ya bisa bisa jadi, eee, orang OD kalau mau belajar dan memang mmm, mungkin di awalnya nih entry-nya nih yang mhm, memang entah dari internship bisa, mhm, dari program MT ya, MT HR, mhm, MT, untuk ke sini gitu ya, atau lewat ya entry level gitu. mhm, Tapi memang di sini mungkin entah butuh rekomendasi gitu ya, atau butuh portofolio gitu ya, mhm, yang memang nge-proof dia memang passion-nya di sini, minatnya di sini gitu. Itu sih mmm, yang mungkin challenge-nya. Tapi kalau dari background jurusan, saya yakin sih bisa sih semua mhm, sih, hampir semua bisa ya, mhm, tergantung tadi, bagaimana dia mau belajar, sesuatu yang baru, passion-nya di situ, dan mhm. mengembangkan, skill ya, belajar mandiri ke situ. Wah, baik, Mas. Jadi sebenarnya terbuka untuk semua jurusan begitu ya, Mmm, background pendidikan begitu ya, Mas, ya. Yang penting ya bisa memenuhi kompetensinya begitu ya, Mas, ya? iya. Mhm. Ya Nah, walaupun tadi ya di job, ah, requirement biasanya itu ditulis jurusan-jurusan tertentu. Tapi, iya, kalau saya lihat teman-teman yang udah nyemplung di mhm, bidang ini dan jadi praktisi OD ya selama mhm, beberapa tahun atau, bahkan ada yang senior juga, mhm, itu background-nya bisa macam-macam bisa. gitu, Wah, baik, gitu. Mas. Nah, Mas, ini pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan knowledge apa aja sih, Mas, yang dibutuhkan, eee, apa, misalkan kita mau menjadi seorang organization development nih, Mas. Mmm. Apa aja pengetahuan atau knowledge yang dibutuhkan ya, Mas? Tentu saja heeh, kita perlu belajar yang nama teori organisasi. Ini Mhm, teoritis, tapi mhm, ini mau menghemat banyak waktu kita, ya. mmm, Jadi kan teori itu kan berasal dari orang-orang iya, terdahulu ya, mhm, ya senior-senior kita yang mungkin mungkin sudah nggak ada di dunia ini mhm, juga. Kita bisa serap ilmunya ya dari teori itu ya. mhm, Itu explicit knowledge gitu ya, mhm, dari mereka yang ditulis dan kita bisa serap dan mungkin kita menghemat banyak waktu, karena kita nggak perlu trial and error, kita mhm, eksperimen dengan organisasi kita yang mungkin beresiko juga gitu ya. mhm, Kita bisa ambil, teori-teori itu ya, walaupun nggak selalu benar, mhm, mhm, untuk sebagai dasar kita mendesain organisasi atau tadi mengevaluasi jabatan, analisa jabatan dan seterusnya gitu. mhm, Mendesain performance management system juga gitu kan. mmm, Konsep-konsep itu yang mereka tawarkan dan banyak yang dia cocok gitu ya mhm, diaplikasikan ke organisasi, walaupun ya memang nggak semua mungkin cocok ya, masih mhm, banyak teori-teori lain yang kita bisa adopsi. Itu makanya mhm, penting banget orang OD itu terus belajar karena ilmu di dunia ini tuh luas mmm, banget ya, mhm, dan belajar juga dari organisasi lain gitu ya. Makanya penting banget berkomunitas, kita mmm, berjejaring. iya, Itu untuk minimal cari inspirasi lah, walaupun iya, memang obatnya itu bisa jadi nggak selalu sama ya, satu organisasi dengan mhm, organisasi lain, tapi minimal kita bisa cari inspirasi, kalau diginiin kayaknya cocok deh ya, bisa mhm, jadi kita experimenting dengan organisasi kita juga mhm, ya, atau mungkin pilot project ke small team dulu, satu divisi dulu, itu biasanya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko dan membuktikan bahwa pendekatan atau intervensi yang kita lakukan tuh bener gitu, mhm, arahnya. Itu, mmm, apa namanya, yang satu ya, tentang mhm, teori-teori organisasi. Yang kedua, kalau menurut tadi sudah saya sebut project management nih. mmm, Karena OD ini kerjaan development, kerjaan yang nggak biasa-biasa, nggak bukan ini ya, kerjaan yang bukan repetitif lah ya, mmm, bukan ini dan memang perlu banget yang namanya project, management nih. Bisa mhm, jadi project OD, intervensi OD itu bisa jadi 1 bulan ya, 1 minggu, atau mhm, 3 bulan, atau bahkan bertahun-tahun gitu juga bisa ya. mhm, Jadi, project management harus strong nih kalau di, orang OD. Yang mhm, ketiga, facilitation skill ya kalau aku mmm, boleh milih ya. Facilitation skill itu bagaimana kita bisa menjadi tadi yang saya sebut ya, pesulap sebenarnya mhm, ya. Kita harus, bisa memfasilitasi sebuah diskusi ya, baik one on one atau mhm, mungkin, kelompok gitu ya. Dan ini juga, orang OD biasanya nge-handle-nya yang top level nih, mmm, higher level, bahkan lebih tinggi daripada levelnya daripada dia. mhm, Dia harus bisa melakukan mmm, proses consultation skills ya, atau ya facilitation skills tadi. mhm, Ini yang penting sih ya. Memang mungkin di awal-awal kita nggak bisa nih handle handle, high level apalagi ya discussion mhm, FGD gitu kan. Tapi
pelan-pelan kita harus bisa ke sana. Jadi gimana sih memfasilitasi sebuah forum ya, untuk mencapai tujuannya gitu, mhm, ya. Supaya nggak ngalor ngidul misalnya, kemudian juga, tahu mencapai objektifnya gitu ya, dan mhm, komunikasi ke, eee, level yang lebih tinggi ini yang, menurutku sih penting banget mhm. dimiliki oleh seorang praktisi OD gitu. Baik, Mas. Nah, Mas, terus selanjutnya berarti, nah pertanyaan selanjutnya mungkin agak nyangkut nih tadi pertanyaan sebelumnya, Mas, mengenai skill Mmm, atau keterampilan yang dibutuhkan, mmm, kita nih misalkan kita mau menjadi seorang OD gitu, Mas. Nah, tadi kan salah satu facility and skill, yang perlu dipenuhi gitu, Mas. mmm. Ada skill-skill lain yang memang perlu dipenuhi nggak, Mas? Ya, tadi sebenarnya nggak terbatas hanya 3 itu ya, Iya? masih Mhm, banyak ya, mhm. presentation skill juga Oh, bagaimana kita bisa jualan ide gitu ya, iya udah iya. kayak konsultan lah OD itu, tapi Mhm, internal ya. mhm, Jadi juga kalau konsultan tuh jualan, mungkin ya service konsultasi atau, project gitu ya, mhm, kita jualan ide juga gitu ya, mmm, di buy in-nya dengan komitmen ya mhm, dari top management gitu ya. Kemudian analisa pastilah mhm, ya, data analytics ya, bahkan sekarang mungkin, data science, people people mmm, analytics itu, penting banget. mhm, Ya data kita tuh banyak banget yang bisa kita mainkan, mmm, yang kita bisa analisis untuk bikin sebuah insight gitu ya. Itu, juga jadi, menambah value seorang praktisi OD gitu kan. Sehingga ya mmm, sama kayak dokter tadi, iya, kalau data lab, data diagnosa dia ditunjang ya sama mhm, data lab, data beberapa indikator kan kalau kita mhm, baca laporan ini, atau mungkin second opinion dari dokter lain juga bisa mhm, gitu ya. Itu jadi makin valuable ya mmm, hasil diagnosanya gitu kan. iya, Itu yang praktisi OD harus punya gitu. Itu iya. sih. Jadi sebenarnya mungkin nggak terbatas ya, Mas, ya, maksudnya yang dibutuhkan karena tadi karena mungkin secara posisi kompleks juga yang dikerjakan gitu sampai mungkin kayak project management juga, facilitation skill juga, Mmm, sampai data analytic juga gitu, apa people data analytic juga gitu ya, Mas. Jadi, mmm. eee, apa ya, nggak hanya berada di apa ya, kayak nggak beragam macam yang mesti dipelajari dan dikuasai begitu ya, Mas, untuk menjadi seorang OD, Mas? Iya, tapi yang jelas skopnya OD, Mhm, jelas ya. Jadi iya, kita skopnya organisasi, mungkin kita nggak mhm, ngomongin, yang mikro-mikro iya, kayak, walaupun tadi mungkin bisa heeh, jadi ngeresepin ya, oh, capacity building nih, heeh, building nih, bonding ya, heeh, kayak outbound pun bisa sebagai salah satu intervensi OD mhm, sebenarnya ya. Misalnya, "Oh ini, komunikasinya timnya kurang baik nih," mhm, gitu kan. Atau, apa namanya, masih ada belum blending nih mhm, timnya gitu kan, mmm, diintervensi dengan, kegiatan outbound. Walaupun mungkin yang mhm, mengeksekusi nggak selalu dia ya, iya, bisa teman-teman dari people development mhm, atau, kita pihak eksternal juga bisa mhm, gitu kan. mhm, Jadi skopnya organisasi gitu mhm, ya. Mungkin juga bisa, bahas tentang, interorganisasi ya. Bisa mhm, jadi tadi ya kita kalau mau holding, grup besar, mhm, atau bahkan yang kemarin kita bahas juga di iya, komunitas tuh M&A ya, merger, acquisition itu mmm, juga kalau menurut saya sih menarik juga ya mhm, bagaimana organisasi itu melebur ya, mhm, merger atau mengakuisisi, mencaplok organisasi mhm, lain gitu ya. Itu banyak dari segi struktur, dari segi apa namanya, rewards, dari segi culture gitu ya yang mhm, harus kita align gitu ya, satu sama lain supaya menjadikan organisasi yang bisa lebih efisien ya, mhm, tapi juga tidak mengurangi efektivitas dari, kumulatif, mmm, organisasi. Jadi kayak kita kalau kita kerja tim itu kan seharusnya, output yang dihasilkan dari sebuah tim itu kan lebih daripada kumulatif dari individunya ya, ah, iya, di dalamnya. Sama organisasi juga gitu, makin besar organisasi sebenarnya dia makin efisien ya kalau dia, eee, proses-proses di dalamnya itu di-streamline dengan, mhm, benar dan efisien gitu. Ya, mmm, dia akan dapat benefit efisiensi itu. Misalnya ini mhm, terjadi di grup besar ya, mhm, holding gitu ya. Dia akan bisa mmm, mengefisiensikan proses-proses yang mungkin, organisasi yang kecil-kecil ya, itu nggak mhm, bisa dapat gitu kan. Nah, itu yang, mmm, bisa dilakukan sih. baik, Mas. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan attitude atau sikap yang dibutuhkan Mmm, sebagai seorang OD ini, Mas. mmm, Apa apa aja sih, Mas, mungkin iya sikap atau attitude yang dibutuhkan nih, Mas? iya, yang paling penting ya, Mhm, sejalan dengan namanya, ya heeh, organization development, itu harus praktisi OD harus punya growth mindset ya. ah, mhm,
ya, terus belajar, Mhm, mindset-nya nggak fix ya, nggak iya, status quo ya, mending heeh, kalau status quo ya jangan jadi orang Audi lah, jadi yang lain lain aja gitu kan. Karena dia menyandang nama development di belakang job mhm, title-nya gitu kan. heeh, Terus, eee, open minded jelas ya, mhm, terbuka terhadap hal-hal baru mhm, ya, ya ini berkaitan dengan tadi ya, kalau orang Audi yakin cara-cara lama akan yang masih paling efektif, ini kayaknya ya tadi entah dia mainnya kurang jauh ya, atau dia nggak explore cara lain gitu ya, itu jadi atau belum gabung di komunitas ODID mungkin, bener. Mas. Itu biasanya baru baru humble-nya praktisi Audi di situ tuh. Jadi Oke, ketika gabung komunitas baru ngerasa, "Oh iya banyak yang lebih iya, jago," gitu. iya, Mas, Itu yang ini sih. Jadi memang mhm, ya tadi, open minded sih. Jadi mau mmm, belajar, open minded, mhm, sikap lagi dia juga tadi ya, ketika dia harus tahu kapan, mhm, jadi coach, kapan jadi mmm, facilitator gitu ya. mhm, Kapan mungkin di satu sisi dia harus, mhm, dia ngasih ya direction, bukan mhm, direction ya, lebih ke saran gitu ya. mhm, Dia harus tahu ya, menempatkan dirilah ya, karena yang kita hadapi kadang-kadang ini top level nih. mhm, Ya, yang mungkin, mmm, teman-teman atau, karyawan lain ya yang di level mhm, kita tuh nggak sering ya berhadapan dengan top level seperti mmm, praktisi Udi iya, misalnya gitu. iya, Itu Mas, karena yang harus di communication skill juga mhm, pasti ya, itu mmm, bagian dari hal-hal yang mungkin harus mhm, sedikit lebih tinggi lah, atau mhm, lebih dari rata-rata lah gitu ya. Karena mhm, memang tadi, yang diajak bicara juga levelnya biasanya, mhm, tinggi gitu kan. iya, Dan walaupun juga kadang-kadang, praktisi OD juga melakukan ini ya, mhm, sosialisasi kayak gitu juga perlu. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide yang kompleks mhm, ke bahasa yang sederhana, mmm, bisa dicerna oleh banyak karyawan kita gitu. iya, Jadi nggak pakai bahasa dewa, tapi kita bisa mensederhanakan proses yang, kompleks. Itu juga mhm, menurut saya sih, skill tersendiri itu, mhm, gitu. baik, wah, apalagi tadi, kemungkinan kemungkinan yang sering terjadi juga Odi juga akan seperti yang Mas Heru sampaikan tadi sebelumnya juga akan sering berinteraksi dengan orang-orang dengan posisi yang lebih tinggi daripada posisi si Odi sendiri gitu, mungkin direksi mungkin atau jabatan di Odi -1 juga begitu, gitu ya, Mas? Iya, bisa Mmm, jadi ya, bisa mhm. jadi, karena Audi ini berperan sebagai konsultan internal. Ah, ya, Ya ini tergantung trust-nya, sekali mhm, lagi tergantung iya, trust nih. mhm, Makanya Audi juga harus bisa building trust nih ya mhm, ke top mhm, management ya, mhm, dia berbicara dengan data, fakta gitu kan. mhm, Dia nggak memihak ya, dia mhm, objektif. Itu akan membuat trust kepada praktisi Audi di organisasi itu ya, mhm, oleh top management itu meningkat gitu. mhm, Nah, itu bisa jadi nih, teman-teman, saya yakin banyak teman-teman Audi spesialis mhm, yang mungkin level officer gitu ya, mhm, level staff gitu ya, dipanggil sama top manajemen untuk presentasi gitu ya, itu udah biasa iya, gitu. mhm, Karena memang ya, pekerjaan dia ini juga ada kaitannya nih, mhm, kemarin sempat ada yang, bilang bahwa, "Kenapa kok job-job OD itu adanya di kota-kota besar?" Gitu kan. Jarang banget di second cities kayak, kota-kota kecil gitu ya, mhm, di luar ibu kota provinsi misalnya. Ya bisa jadi benar, tapi tidak sepenuhnya benar ya, karena memang aku lihat sih ada beberapa bahkan kayak di Magelang, mhm, di, eee, mah ada beberapa posisi-posisi lowongan OD nih di mhm, kota-kota kecil juga ada gitu, mhm, walaupun nggak banyak oke, ya, mhm, kalau kita ngomong banyaknya sih memang benar kita harus akui di mhm. kota-kota besar lebih banyak. Itu ada kaitannya dengan praktisi OD itu harus dekat dengan tadi, top management dan biasanya Mmm, mereka ada di HO nih, iya, ya. heeh, Walaupun ya dalam kenyataannya teman-teman OD juga kita apa ya, kita karena memang harus customer centric banget nih mhm, kalau bikin solusi intervensi kan, namanya dokter tadi harus mhm, dekat sama pasiennya ya. mmm, Harus sering-sering nih ke lapangan gitu kan, ke proses bisnis, ke shop floor gitu ya, mhm, untuk tahu kondisi organisasi secara keseluruhan, jangan di head office aja gitu kan. mhm, Ya walaupun secara position atau job placement juga ada nih teman-teman OD yang di site nih, entah di site, di pabrik, di mmm, kantor cabang, ya bisa jadi ya. mhm, Ya tergantung kebutuhan lagi organisasinya. Tapi kalau ada yang bilang OD ada di kota besar, sih bisa jadi ada benarnya juga. mhm, Sebagian besar memang ada di kota-kota besar ya, di kayak Jakarta, Jabodetabek ya, mhm, Bandung, Surabaya gitu ya, gitu. baik, Mas. Nah, Mas, kalau untuk pengembangan karir seorang Odi ke depan nih, Mas, apa aja sih, Hmm. Mas, yang dibutuhkan gitu, Mas? Ya, Odi ini, tadi sudah sempat saya singgung Ya, sih sebenarnya. Teman-teman mhm, kalau mau entry level bisa mhm, masuk nih ah, ya, kalau jurusannya rada-rada mendukung kayak tadi ya, kayak mhm, teknik industri,
psikologi industri gitu kan, Mhm, atau mungkin manajemen, konsentrasi SDM ya, atau mhm, bahkan udah mempelajari beberapa teori-teori OD, fresh graduate, mungkin akan lebih besar peluangnya diterima sebagai OD, officer atau mhm, staff gitu ya di sebuah perusahaan. Cuma kalau yang di luar, jurusan itu mau switch karir juga tidak menutup kemungkinan ya, mmm, bisa mendapatkan, jalur untuk masuk ke sini. Yang penting teman-teman tertarik ya, tahu posisi ini, mhm, impact-nya ke organisasi ya, termotivasi, seneng, banyak temennya belajar gitu ya, senang belajar. Kemudian, teman-teman bisa apalagi buat karir switcher nih ya, mungkin mhm, kalau mhm, di rumpun job HR ya, HR iya, generalis, HR spesialis lain gitu ya, bisa switch ya kalau memang ada mhm, kebutuhan di organisasinya, di kantornya masing-masing gitu. mmm, Atau kalau memang belum masuk ke organisasi, ya memang teman-teman, harus mungkin bisa lewat jalur internship dulu nih mhm, ya. Internship di satu perusahaan itu jadi nanti bisa mmm, jadi portofolio teman-teman untuk, ketika interview, job-job OD yang butuh experience gitu. mhm, Internship atau mungkin bisa juga ngerjain project nih. Nah dulu saya pertama kali join ke corporate ya, mhm, sebagai OD gitu ya, OD exposition itu iya, saya sebelumnya punya portofolio sebagai konsultan juga. Nah oh, ini, mungkin nggak semua orang punya jalur karir seperti saya mhm, atau punya privilege, di consulting yang banyak ber apa ya, mengerjakan project OD sehingga jadi mhm, portofolio. Tapi teman-teman mungkin bisa cari internship OD dulu gitu mhm, ya. Karena kadang-kadang OD ini ada peak season-nya mhm, atau tadi ya karena ngurusin performance management bisa ketika akhir tahun ya, mhm, atau awal tahun bahkan itu, untuk terutama untuk yang belum by system ya, mmm, banyak kerjaan administratif yang kadang-kadang butuh support ya. Nah di situ walaupun teman-teman juga diberdayakan untuk, hal-hal yang tadi ya, mungkin mhm, resikonya rendah dan lain-lain, teman-teman bisa belajar juga bagaimana misalnya performance management system itu dibuat ya, alurnya mhm, gimana gitu kan, dan gunanya apa. Itu teman-teman bisa belajar dan itu juga bisa jadi portofolio juga. Itu jadi, mmm, itu ya, cara masuknya dulu. Nah, mhm, kalau udah di dalam nih, teman-teman bisa climbing ke level supervisory ya, di beberapa perusahaan organisasi OD ini ada yang level supervisory juga, artinya dia nge-lead, beberapa OD spesialis gitu ya, mhm, atau mungkin dia spesialis tapi levelnya supervisor gitu mhm, juga ada ya. Eee, Next level di level manajerial, nah ini kalau menurut saya sudah agak kompleks ya pekerjaannya ya. Memang nggak semua organisasi punya OD di level ini ya, mhm, terutama organisasi yang mungkin, langsung HR head gitu ya. Tapi beberapa organisasi yang menengah lah, itu punya OD manager yang membawai mungkin beberapa OD spesialis, mhm, atau yang paling sering OD and people development itu jadi mhm, satu lah ya, bisa mmm, manajer atau kadang-kadang ada yang OD plus-plus lah saya bilang ya. oh, Ada OD plus rekrutmen, OD mhm, plus komben gitu mhm, kan, dan OD plus, HRBP juga ada mhm, gitu. Jadi, itu di level manager gitu ya. Biasanya kalau nggak OD murni ya OD plus-plus gitu ya. mhm, iya, Nah di level atasnya ada OD mhm, senior manager atau OD, general manager ini biasanya memang mungkin organisasinya agak gede ya, atau mmm, mungkin grup besar ya. Setahuku yang paling tinggi ya OD general manager gitu kan. mhm, Itu pun di holding grup besar dan dia nge-service, intervensi OD atau, mmm, eee, apa namanya, inisiatif-inisiatif OD, mhm, program-program itu untuk grup companies dia gitu. Jadi, peluang karir terbuka lebar ya, sampai, tinggi ya tergantung organisasinya sekali lagi mhm, dan, teman-teman juga masih punya kesempatan nih kalau mhm, punya pernah di OD, teman-teman jadi head HR ya, HR director gitu ya mhm, suatu saat itu pengetahuannya juga lebih luas ya mmm, karena level-level head HR atau HR director kan berpikirnya makin makro nih. iya, Selain proses HR di bawahnya dia juga perlu tahu bagaimana ngembangin organisasinya nih. mhm, Dan bahkan kalau teman-teman jadi CEO suatu saat mhm, gitu ya, direksi, teman-teman juga tetap harus tahu bagaimana mmm, iya, ngembangin organisasi teman-teman, bisnis teman-teman mhm, gitu ya. Karena bisnis tanpa organisasi yang bisa mhm, follow, kebutuhan bisnis itu ya mhm, tadi ya, kita nggak akan tidak bisa bersaing gitu ya, iya, atau tidak survive dari krisis misalnya mmm, ya, mhm, kemarin ada Covid, ada krisis global dan mhm, lain-lain gitu ya. Itu menghasilkan organisasi yang punya survivability tinggi,
atau kemudian juga inovatif gitu ya, Mhm. berdaya saing, teman-teman perlu kemampuan mengembangkan organisasi. Makanya ilmu OD ini sebenarnya perlu nih buat semua kalangan nih ya, Mhm. selama kita ya termasuk bagi kita Mhm. sebagai bagian dari organisasi ya, kita Iya. tetap perlu tuh bagaimana Iya. baca struktur ya, baca Mhm. job desk, Mhm. baca KPI, Mhm. menentukan KPI kita gitu kan, kan yang kecil-kecil buat kebutuhan organisasi kita kan tetap perlu kan. Iya. Nah itu teman-teman bisa belajar ya mandiri maupun lewat komunitas ya, salah satunya Mmm. komunitas OD Indonesia, Ah, gitu. baik, Mas. Nah, Mas, ini pertanyaan yang, cukup menarik nih, Mas. Rate gaji, Mas, untuk Oh waduh, seorang orang agak berat gini. Tapi mungkin ini spesifik untuk entry level mungkin, Mas. oh entry Kalau level. kalau Oke udah ini pengalaman kan udah nggak terbatas kan, Mas, gaji. sekali lagi tergantung organisasinya nih ya. Iya. Tapi Heeh. entry level, mungkin kalau aku bilang, ya kalau gaji minimal tuh kalau di Indonesia ya udah ada upah minimum, apa namanya, kota kabupaten Mmm. ya. Jadi Mhm. biasanya sih bisa jadi ngikutin itu tuh, Mmm. ya. Mhm. Jadi, walaupun aku percaya ya, OD Mhm. ini salah satu kalau S1 fresh graduate OD ini harusnya di atas itu nih, karena Oh, iya. memang dia punya skill nih ya. Kalau misalnya kan Mhm. entry level gitu ya, mungkin buat job yang, clerical, Mhm. administratif gitu ya, Mhm. atau mungkin bahkan office boy pun ya kan Iya. harus Heeh. ngikutin upah minimum gitu Bener. kan. Tapi kalau Mhm. OD ini kan udah plus-plus nih, harusnya sih Mhm. bisa dapat di atas itu ya. Mungkin satu Mmm. setengah UMK setempat itu mungkin udah good ya untuk Mhm. starting karir gitu ya. Mhm. Ya tentu saja kenaikannya akan, mengikuti karir teman-teman ya, karena kita Iya. kan juga membuat job grading juga tuh Mhm. ya, bukan karena kita yang nentukan, tapi kita tahu lah bahwa namanya Iya. job itu ada level-levelnya gitu kan, Mmm. ada value-nya ya, Mhm. value itu diukur dari sebagaimana impact job tersebut ke dalam organisasi ya, Mmm. kontribusinya ya, kemudian juga, input job tersebut ya, apakah job Mhm. tersebut memerlukan pendidikan tinggi atau Mhm. tidak, Mhm. apakah job tersebut memerlukan kemampuan problem solving yang Mhm. level apa, itu kan teman-teman OD kan otomatis tahu juga ya. Jadi Iya. dia bisa ukur ya sebenarnya. Mhm. Oh, OD di si perusahaan ini hanya sampai level sini nih. Kalau Mmm. saya mau fokus di OD ya, Mhm. dan pengen karir lebih tinggi, saya mungkin harus pindah ke organisasi yang lebih besar. Ya kira-kira Mmm. seperti itu ya. Ya di Mhm. situ sih ya benar tadi Mhm. puluhan juta, ada sih saya yakin sih Iya. ya 2 digit lebih tuh banyak ya 10, 20, Mhm. 30 aku yakin sih, dan seterusnya ya. Mhm. Itu teman-teman di praktisi Iya. OD sih sampai segitulah. Iya. Jadi, dari segi kesejahteraan sih, nggak kalah lah Nggak ya kalah. sama job-job Iya. lain. Baik, Mas. Dan Tadi satu kan lagi, heeh? opportunity OD terbuka lebar karena saya sendiri mengamati profesi ini mungkin dari 10 tahun lalu ya. Mhm. Beda banget sama 10 tahun lalu. 10 tahun lalu benar-benar organisasi yang besar saja yang Mhm. punya job ini, kayak mewah banget tuh kalau job punya OD itu kayak organisasinya udah mature gitu Iya. kan. Salah satu Mhm. indikator maturity Mhm. organisasi lah waktu itu. Tapi sekarang Iya. pun enggak, tadi kan saya bilang Mhm. ada yang 100, 200 gitu ya, atau bahkan di bawah 100 Mhm. ya, masih puluhan udah punya OD spesialis gitu. Mhm. Dedicated orang OD yang ngurusin organisasi. Mhm. Ini sih agak beda nih sama bahkan sekarang startup-startup ya. Mhm. Karena startup tuh hyper growth kan, dia mengalami dari organisasi yang di garasi rumah gitu ya, Mhm. puluhan orang, belasan orang, sampai kemudian, growth sampai mungkin tuh hitungan bulan, bisa hitungan tahun gitu ya. Mhm. Eksponensial lah gitu ya. Itu perlu banget sebenarnya praktisi OD yang selama Mhm. ini mungkin di-handle sama founder-nya dulu, Mhm. habis itu mungkin owner-nya, leader-leader-nya, Mhm. kalau udah ada orang HR mungkin head HR-nya, Mhm. ya. Di satu titik mereka akan butuh yang namanya praktisi OD. Nah, Mhm. disitulah sebenarnya peran OD penting banget nih, apalagi untuk organisasi yang hyper growth gini ya. Dia Mhm. harus ngecek terus nih, organisasinya masih efektif nggak ya? Terus apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan organisasi ya? Kayak gitu. Mmm. Baik, Mas. Nah, itu jadi peluang-peluang karir OD sekarang Mhm. jauh lebih banyak dibandingkan 10 tahun lalu. Mhm. Tadi ya saya juga cerita bahwa OD itu ada yang di second cities juga ya, Mhm. kota-kota kecil kayak Salatiga, Magelang itu Oh, ada iya ya, iya. Demak gitu ya, Mhm. gitu-gitu ada ya orang orang OD, teman-teman OD yang ada di Mhm. sana. Kemudian, salah satu yang menarik ya artikel 2 Mhm. tahun lalu tapi meramalkan tahun 2022 ini ya. Nanti Mhm. mungkin bisa saya kasih screenshot-nya bisa taruh di Heeh. sini. Heeh, boleh. Itu adalah job OD itu termasuk top 10
growth, Mmm, job menurut World Economic Forum ya, mhm, jadi ada beberapa job yang growth yang jadi ketika tahun 2018 atau 2020 gitu ya, mhm, meramalkan tahun 2002 ini, bahwa OD itu salah satu, OD spesialis ya, salah mhm. satu, high demand job lah, kayak gitu. Baik. Dan kemarin saya, lihat juga dari presentasi seseorang ya, Mhm, walaupun ini saya lagi cari sumbernya, mhm, OD itu masuk top 3 Organization Design and Effectiveness ya, mmm, masuk top 3 skills, yang dibutuhkan di masa depan, gitu. oh, wah, Jadi, ya ini cukup menjanjikan lah ya, mhm, buat yang penting teman-teman seneng mhm, bahwa yang dihadapi ini organisasi ya, sekumpulan orang mhm, ya, teman-teman akan sangat sering berkomunikasi dengan orang, sangat sering belajar, mhm, dan sangat sering juga benchmarking dengan praktisi OD mmm, lainnya. Jadi ini yang membuat job ini mungkin unik ya, mhm, gitu. baik. Wah, menarik, Mas. Nah, Mas, terkait dengan suka duka menjadi seorang organization development nih, Mas. Mungkin mulai dari dukanya dulu nih, Mas. Ada Waduh, nggak, Mas, dukanya. dukanya? Dukanya apa ya? Dukanya kalau ya tadi, kalau di consulting dulu ya, walaupun Heeh, ini kalau saya bilang konsultan itu OD eksternal ya. iya, Jadi kalau OD practitioner itu ya yang internal, OD spesialis, OD manager mhm, gitu ya, di dalam organisasi ya. Kita sama-sama praktisi organisasi lah gitu. mhm, Ya kadang-kadang kalau di konsultan itu ya kan sangat tergantung klien sih ya. Jadi mmm, memang ya kadang-kadang dapat klien yang oke, yang kooperatif, kadang juga demanding gitu ya, tapi itu ya suka suka duka lah. Sama juga heeh, sebenarnya teman-teman OD internal juga mhm, akan menghadapi challenge yang sama gitu kan. mhm, Namanya manusia kan beda-beda ya, iya, ada yang gampang, mhm, ada yang susah mhm, diyakinkan gitu ya, ada yang harus diajak debat dulu gitu kan, ada yang harus pakai teknik-teknik tertentu untuk mhm, ininya gitu kan, supaya ID kita di-buy-in gitu ya. Itu sih mungkin sebagian dukanya, tapi memang itu mhm, harus proses yang harus dilalui sih mhm, ya, namanya, OD mhm, harus customer centric ya, kita harus ini, nge-service customer sebaik mungkin ya. Walaupun kita mhm, OD internal organisasi, tapi treat them like a client gitu. iya, mhm, Anggap kita konsultan dan ya mhm, udah, kalau konsultan tuh no hard feeling gitu ya. mhm, Jadi kalau ada apa-apa dan lain-lain, ya udah kita kan profesional aja gitu. iya, mmm, Itu satu ya mhm, yang, dukanya apalagi ya, kadang-kadang memang kayak ada beberapa job OD yang harus dilakukan secara manual. Ini mmm, sebenarnya pekerjaan mungkin HR shared service ya, di beberapa organisasi atau mhm, dikerjakan oleh sistem gitu ya, mhm, seperti performance appraisal yang manual kayak gitu-gitu ya, saya pernah ngalamin juga gitu kan, mhm, pakai Excel gitu, itu kadang-kadang hal tersebut yang, ya rada-rada inilah ya. iya, Tapi tenang aja itu bagaimana kita dalam membuat, eee improve proses ya. mhm, Misalnya tadi ya dengan sistem atau kita dengan automation gitu ya. Sehingga kerjaan-kerjaan yang sifatnya ya sebenarnya kadang-kadang kita ada keterbatasan ya sebagai manusia ya, ada keterbatasan mengolah data dalam jumlah besar, mhm, ketelitian gitu yang mungkin, nggak bisa, ya mau nggak mau di satu titik kita harus pakai sistem gitu untuk mmm, organisasi yang skalanya besar gitu. mhm, Jadi itu sih, dukanya ya. dukanya, mhm. Nah, kalau sukanya apa nih, Mas? Sukanya adalah kalau, intervensi yang kita lakukan sebagai praktisi OD itu ngasih value ke Mmm, customer, klien kita, karyawan, top manajemen gitu ya. mhm, Eee, Nge-drive kan orang OD salah satunya performance management ya di tangan dia, bener-bener nge-drive performance, ada impact-nya ke top line gitu ya, mhm, ke revenue. Dan itu bisa kita proof gitu ya, mhm, memang karena salah satu intervensi OD kita gitu ya, atau mungkin jangan level organisasi lah, iya, level tim aja. Ya bikin tim yang tadinya mungkin ada trust issue mhm, ya, communication issue, tapi dengan intervensi OD kita, timnya makin bonding, makin produktif, mhm, orang kerjanya nyaman gitu ya. Mmm, itu salah satu ya mungkin, kebahagiaan kita ya mhm, sebagai praktisi OD gitu. mmm, Ketika memang, hal-hal yang kita lakukan tuh impactful to someone gitu ya. mmm, Atau tadi karena kita ngomongin organisasi ya mhm, sekelompok orang gitu. iya. Wah, menarik, Mas. Jadi menjadi satu kebanggaan tersendiri juga, apa, kepuasan mungkin ya, Mas, ya? Mmm, Menjadi seorang OD begitu, Mas, ketika project-project-nya berhasil begitu ya, Mas, ya? yes. Mhm. Nah, baik, Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas.
Apa saran dan juga masukan dari Mas Erdo, eee, untuk teman-teman semua nih yang mau menjadi organization development, sekaligus closing statement ya, Mas? Oke. Jadi teman-teman ya ini mungkin saya bagi dulu ya, yang Mhm. pertama yang masih SMA nih ya. Oke. Jika teman-teman lihat video ini Mhm, iya. sebelum teman-teman kuliah, teman-teman Mhm, bisa ambil jurusan-jurusan yang lebih dekat ya. mhm, Bukan berarti jurusan lain nggak bisa jadi praktisi mhm, OD, cuma, dan saya pun bukan dari jurusan tersebut ya mhm, awalnya ya. mhm, Cuma itu memperbesar kans teman-teman karena sudah mempelajari beberapa, teori ya, atau case ya, mhm, organization dari kuliah gitu. mhm, Yang kedua, kalau teman-teman udah kuliah, jurusannya, dekat gitu ya, mhm, itu akan lebih mudah, teman-teman bisa cari, lowongan-lowongan OD yang mhm, menerima fresh graduate ya. Walaupun kalau aku lihat sih mayoritas minimal punya pengalaman gitu ya, mhm, tapi jangan khawatir, pengalaman itu juga bisa kita cari lewat internship gitu ya, mhm, atau mungkin yang project base ya, teman-teman bisa join sebagai, junior consultant gitu ya. mhm, Itu juga bisa jadi portofolio teman-teman. Terus untuk teman-teman yang sudah masuk ke profesi ini ya, mhm, seperti tadi bahwa OD ini ada development di mhm, belakangnya, itu berarti teman kita harus growth, mhm, mengiringi organisasi kita. Kita harus terus belajar gitu ya, open minded ya, jangan merasa paling benar. Kita juga harus mhm, kritis terhadap, ya termasuk teori-teori yang ada juga kita kritisi ya, tapi mhm, juga kita harus kritis terhadap diri kita sendiri gitu kan. Apakah mhm, ini yang paling benar atau ada cara yang lebih baik untuk melakukannya gitu kan. mhm, Nah, hal-hal seperti curiosity yang kayak gini nih yang memacu kita akan terus belajar gitu. Jadi mhm, itu jadi buat yang belum kuliah gitu ya, mhm, atau udah kuliah tapi mungkin jurusannya beda, mhm, teman-teman tetap tetap bisa ya, ke profesi ini. Tadi juga udah dibahas ya mhm, bahwa, eee, tidak hanya dari jurusan-jurusan tertentu aja yang di profesi ini ya, mhm, macam-macam kalau aku lihat teman-teman mengamati praktisi-praktisi OD yang ada, itu bisa macam-macam tuh background pendidikannya dan mereka bisa mhm. masuk ke sini dan yang penting tadi, mereka senang sama pekerjaannya, mau belajar, itu aja sih. Baik. Wah, ini, kurang lebih ini 1 jaman kita Mhm, diskusi nih, Mas, bermanfaat banget nih, iya. terkait Satu posisi lagi boleh, Mas, ya. apa itu, Mas? Satu lagi adalah Mhm. kita harus cari temen ya. Ah, Jadi iya. awalnya buat saya bikin komunitas Mhm. belajar OD itu karena saya pengen cari temen nih, ngulik Oh, pusing bareng-bareng gitu kan. iya iya. Tadinya cuma beberapa orang gitu ya, sekarang, berkembang gitu sampai WhatsApp waktu itu cuma 256 Mhm. jadi nggak cukup gitu kan, ya Oh, udah kita pindah ke Telegram iya. sekaligus supaya nggak hilang juga, Mhm, referensi-referensi yang ada di mhm, dalamnya ya itu jadi teman-teman benefitnya masuk ke grup Telegram mhm, selain, tahu, yang pertama ada teman-teman dari praktisi organisasi yang sudah dari berbagai mhm, industri yang ada di situ. mhm. Kemudian juga ada referensi-referensi OD ya, diskusi-diskusi OD yang Oh, buku-buku gitu-gitu ya. Itu teman-teman bisa akses, ya, search by keyword aja. mhm, Terus juga, teman-teman kalau misalnya nggak nemu juga boleh tanya di situ mhm, ya. Semoga nanti ada, teman-teman dari praktisi yang bisa menjawab gitu atau membantu teman-teman. Dan juga nggak jarang ada lowongan-lowongan kerja, mmm. ya baik jalur umum maupun jalur khusus ya. Iya iya Nah, iya, ini yang bener. mungkin bisa teman-teman manfaatkan Mhm, untuk, masuk ke, eee eee, jalur karir ini gitu. mhm. Itu sih. Ah, baik. Nih terima kasih banyak Mas Erdo nih atas diskusinya, bermanfaat banget Mas, ini diskusi mengenai organization development, salah satu posisi yang ya cukup, bonafit juga di perusahaan, bahkan ada komunitasnya juga, jadi teman-teman biar nggak pusing, bisa langsung join di grup, komunitasnya Organization Development Indonesia. Mmm, Baik, terima kasih banyak Mas Erdo atas diskusinya, sama-sama semoga Mas Rahim bermanfaat. ya. Sampai jumpa lagi Mas Thanks for Erdo. having me. Ya, sampai jumpa lagi.